waktunya ada kelas berikutnya ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon everybody. Today you will have English class with Miss Nika on meeting 6 ya, pertemuan ke-6. Betul? Terakhir pertemuannya dengan Miss Fahmi berarti ngebahas tentang hobi. Betul apa tidak urutannya? Betul, Miss. Oke. Berarti Miss Nika masuk materi tentang numbers ya. Oke, suara saya terdengar dengan jelas. Kemudian layar terlihat materi tentang numbers, sudah betul? Betul, Miss. Oke, saya mulai ya. Kelas F1 ya, tentang numbers. Sekarang kita mari baca teks berikut. Aubrey, saya bacakan ya, baca bersama. Aubrey born in April 4th, 1997, is a brilliant boy. Aubrey lahir pada bulan April, tanggal 4, 1997. Dia merupakan anak laki-laki yang cerdas. After graduating in 2012, lulus di tahun 2012, he got his first job at a popular bank, di bank yang paling populer, and has now been working in different areas of banking and finance since then. Dan sekarang sudah bekerja di berbagai area perbankan dan keuangan semenjak itu. Aubrey is also really interested in investing of cryptocurrency. Dia juga tertarik pada kripto and bought his first Bitcoin, membeli Bitcoin yang pertama kali di umurnya yang 21 atau ulang tahun dia yang ke-21. He post videos on YouTube to help others to invest too. Dia juga nge-post video agar menolong orang untuk berinvestasi. Right now, sekarang Aubrey has around 120,000 subscribers on YouTube and 150,000 followers on Instagram. Followernya banyak ya. He is thinking about opening his own online school dan berpikir akan membuka sekolah online sendiri. But he is looking for money from investor. Tapi dia mencari uang dari para investor to help him with the project he has been calculated. Untuk menolong dia dengan proyek yang udah dihitungnya dan butuh sekitar 500.000 pound sterling kata dia. To start up, untuk mulai pertama kali, he's in the middle of writing business plan. Dia sedang di tengah menulis rencana bisnis dia. He also plans of getting married to his long-time partner Jennifer, dan berencana untuk menikah juga dengan Jennifer. They have been together for about 8 years now. Sudah bersama selama 8 tahun and have known each other since they were 16. Dan sudah mengenal satu sama lain selama 16 tahun. Oke, dari kita nanti menjawab teks ini kayaknya memakan waktu ya. Tapi poin yang harus dilihat adalah di layar Anda itu terdapat banyak angka-angka karena kita sedang belajar numbers. Nah, dari bermacam angka yang Anda lihat itu kan ada tanggal, ada ulang tahun ke-21, apalagi itu ada nomor nominal uang begitu ya. Nah, itu disebut dengan numbers karena numbers itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama disebut dengan cardinal number dan yang kedua adalah ordinal number. Apa itu cardinal dan ordinal number? Cardinal numbers menunjukkan quantity atau how many people or things are for counting. Menunjukkan seberapa banyak and how many people or things are. Orangnya ada berapa, bendanya ada berapa, itu disebut kardinal. Nanti akan kelihatan bedanya. Dan dia digunakan untuk berhitung. Think cardinal sama dengan counting. Jadi kalau Anda berpikir tentang cardinal, berarti dia adalah sebuah hitungan. Contoh, there are 5 books on the desk. Ada 5 buku di meja. Atau Ron is 10 years old. Ron umurnya 10 tahun. I have 100,000 rupiah in my pocket. Saya mempunyai 100.000 rupiah di kantong saya. Nah, ini yang disebut dengan cardinal number, hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Dengarkan saya sebut ya, nanti bisa belajar sendiri. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 30, 45, kalau 59, 59, 67, 78, 89, 94, and 100. So nanti belajar di rumah bagaimana cara menyebutkan angka dari 1 sampai 100. Oke, selain siapa itu yang baru gabung? Suaranya tolong di silent dulu nak, biar enggak masuk dengan saya ngomong. Rangga? Oke. Kemudian selain Anda membicarakan tentang angka dari 1 sampai 100, you will also say the pecahan decimals. Seperti setengah itu a half, seperempat itu a quarter, 3/4 itu 3/4, 1.5, dan selanjutnya. Jadi 1/2 sampai 3/4 itu dipelajari nanti bagaimana cara menyebutnya ya, karena ini angkanya banyak sekali. Nah, selain tadi menyebutkan angka 1 sampai 100 dan pecahan, Anda juga akan belajar tentang aritmatik atau matematika. Dalam matematika ini sering dipakai dengan tambah, kurang, dikali, dan dibagi. Jadi kalau bahasa Inggris tambah nanti bahasa Inggrisnya adalah plus. Dikurang berarti minus. Kalau dikali bisa pakai multiple by, atau kamu pakai kata times. Times lebih singkat, kayaknya lebih gampang menyebutkan times daripada multiplied by. Sorry. Dan yang berikutnya adalah pembagian, itu bahasa Inggrisnya divided by. Oke. Nanti contoh bahasa Inggris dalam aritmatik atau hitung-hitungan matematika akan seperti yang ada di nomor 1 sampai 10. For example, 10 plus 4 plus 20 is berapa? 5,000 minus 500 is begitu. Coba ya nanti masing-masing anak ini mengerjakan si 1 sampai 10 ini. Kemudian dijawab soalnya, misalnya 10 ditambah 4 ditambah 20 berapa hasilnya. Terus dari nomor 1 sampai nomor 10, Anda akan merekam diri Anda menyebutkan kalimat tersebut. Jadi saya tahu bagaimana cara Anda mengucap pronunciation Anda. Nanti setelah Anda rekam, Anda upload di YouTube dan dikasih linknya ke saya. Nanti linknya Anda kumpulkan ke PJ. Jadi Misika bisa ngecek bagaimana Anda latihan 10 plus. Jadi dalam misalnya ini HP Anda, terus Anda sambil videokan diri Anda sendiri mengucapkan soal matematika dari nomor 1 dan nomor 10 ini. Tapi beserta jawabannya ya, tugasnya ya. Ini tugas pertama, saya lanjut. Nah, yang kedua, ya, silakan. Untuk tugasnya itu boleh dibaca atau dihafal ya? Dibaca, boleh dibaca. Ini kan hanya untuk mengecek pronunciation Anda saja, bukan dialog, bukan role play. Oke, baik. Terima kasih. Yes. Language fokus yang kedua adalah saying O, mengucapkan nomor HP. This can be spoken in different ways, in different context. Jadi bisa caranya bermacam-macam dengan konteks yang berbeda-beda pula. Gitu. Telepon numbers, for example. Kalau ngomongin nomor telepon, 0 itu bilangnya O. Misalnya 603-744. Atau kalau matematika, dia bilangnya 0.7. Pakainya 0. Oh, N, tapi N-nya nggak begitu kedengaran. Jadi terdengar secara cepat sehingga dia tak hilang begitu. 0.7. Atau 6,02, 6.02. Itu macam-macam huruf O jika diucapkan pada nomor HP, nomor telepon, atau dalam matematik, dalam desimal gitu ya. Nah, misalnya these numbers itu ada 08909 boleh. Nah, kamu mau pakai 0, pakai O juga boleh. Kalau saya pasti sukanya pakainya 0 karena kalau O itu kayaknya hilang di tengah, nggak terdengar suaranya. Coba kamu bandingkan saya bilang O sama 0 ya. For example, 089090122838. Itu pakai 0 dibandingkan dengan O.
0890901228838. Jadi kalau O sama zero, O itu hurufnya lebih membutuhkan effort saat mau pindah dari O ke 8 atau O2. Jadi kalau saya pribadi mengucapkan O lebih sulit ketimbang mengucapkan zero. Tapi Anda boleh pakai zero atau boleh pakai O. Keduanya tergantung, terserah Anda ya. Yang penting enak mengucapkannya yang mana. Dan keduanya itu benar, boleh dipakai. Gitu. Ini adalah phone numbers. Yang berikutnya adalah menyebutkan angka. For example ya, 1789. 2,88 berarti 2.88. Atau kalau 288 berarti 288. 1045. 10.45 kalau dia pakai titik. Tapi kalau dia nggak pakai titik berarti 1045. 63.24. 93.57. Yang ketiga, untuk mengucapkan tahun, kata dia. Tahun itu diucapkannya bagaimana? 22. Misalnya 1714, jadi sebutkan aja 22. Dua angka pertama di depan, 17 berarti 17, 14. 1865, dua angka, ingat ya tips dan trik mengucapkan tahun itu dengan menyebutkan dua angka. Yang pertama, 18, 1865, 65. Terus 1984, berarti 19 dulu, 1984. 2008, ini langsung disebutkan 2008. 2021, 2021. Atau 2021, 2021. Kamu mau pakai 2000 atau kamu mau pakai 2021, itu boleh. Dan say this year, sekarang ucapkan apa ini? Tahun ini juga masuk nanti di dalam video Anda ya. Jadi ada dua tadi, yang nomor matematika nomor 1 sampai 10 sama cara mengucapkan tahun. Tadi kan sudah dikasih tahu Anda mengucapkan tahun bisa dengan dua angka, jadi 17 dulu baru 35, 18 dulu baru angka 94, 19 dulu baru angka 27, itu caranya. Kalau yang 2000 Anda boleh pakai 2010 atau Anda pakai 2010, itu boleh. 2010 berarti pakainya kan 2000. Tapi kalau 2010 berarti 20 awal mulanya ya. Dan yang keempat, language fokusnya adalah reading fraction, membaca pecahan. Tadi juga udah ada ya pecahannya di depan tuh. Nah, sekarang Anda tahu kalau setengah bacaannya adalah a half. Seperempat a quarter. 3/4 three quarter. 1/2 one and a half. 2/4 two and a quarter. 4/3 berarti 4 and 3 quarter. Oke. Diingat cara membaca tahun, membaca fraction, pecahan, membaca matematika. Tugasnya ada 1 sampai 10 dengan mengucapkan tahun yang ada di kolom hijau di layar Anda. Oke. Yang berikutnya adalah uang. Karena uang itu banyak di mana-mana. Number itu banyak di mana-mana pakainya. Bisa uang, bisa tanggal tadi, bisa ada pecahan, bisa ada matematika. Kalau yang sekarang kita mau pelajari adalah uang. Misalnya 100 dibagi 1. Complete the numbers below menggunakan 100, thousand, and million. Jadi nomor 1 itu misalnya 100, bahasa Inggrisnya 100. Kan disuruh melengkapi ini kan. Kalau 1000 berarti 1000. 10.700. Berarti 10.000 itu kan 10 itu kan 10. 10.000 berarti 10,000 gitu. 700 apa bahasa Inggrisnya? 7? Ada yang tahu 7 apa? 700. Yes, 700. Intan yang menjawab ya. Kemudian 54.926 berarti. Di situ udah ada kata 54. 54 apa ini? 1000. 54,000. Terus 9 apa? 925. 925. Oke, nomor 5 for apa ya? Empat ratus ribu dulu.
Ratus 400,000. 400,000. 835, 100 gimana itu? 835.100. 835. 800 dulu. 8? 800. Yes. 85,000. Yes. 5,000. 1,000. 835,000. 1,000, 1,000. 100, bukan 1,000. 1,000-nya di depan. 35,000. 1 juta. 1 million. 1 million. Yes. 9.410.750.000. Nah, tuh panjang banget tuh. 9 juta dulu. 9 9 million. 4,000. 4,000. 10,100. 100. Yes. 700. Iya. 50. 9 juta. Berarti 9 million for 400.000, 410.000. 410,750. 100 apa ini? 1 billion ya, 100 juta ya. Billion. Wait. 100 juta. 1 million. 100 million. 100 million. Thank you. 250 juta. 250 200 million. 50 million. Yes. 490.000. 490,000. 233. 233. Yes. Namanya belajar pronunciation. Oke. Tadi itu cardinal number, berikut ini adalah ordinal. Jadi untuk membedakan cardinal sama ordinal itu gampang. Anda harus paham dulu tentang ordinalnya dulu. Kalau ordinal itu polanya sedikit, cuma ini aja, dan biasa dipakai dalam tanggal. Seperti di contoh di layar ini. Showing the number atau position of a thing. Posisi dari suatu benda. We normally, biasanya kita menambahkan TH pada akhir cardinal number. Make it an ordinal number. Kita buat juga contohnya ya, misalnya 4. 4 kita tambahkan TH, fourth. Gitu. 6 kita tambahkan TH, 6. Sama dengan angka 7, 7. Jadinya 7 TH. Atau 8 TH. 9, 9th. 10, 10th TH. Yang beda itu cuma 1, 2, dan 3. Kalau 1 bahasa Inggrisnya first, kalau 2 bahasa Inggrisnya second, kalau 3 bahasa Inggrisnya third. Yes. Kalau selebih itu 11 bagaimana? 11th pakai TH, 12 12th, kalau 13 13th, kalau 21 yang beda nih 20 first, 22 20 second, 23 20 third begitu. Karena ordinal number kan tadi dipakai pada penanggalan. Nah, penanggalan itu kan paling cuma yang bedanya angka 1 2 3, 21, 22, 23 sama 31. Kalau 31 berarti bahasa Inggrisnya 31st gitu ya. Diingat. Tuh penjelasannya. Kita menggunakan ordinal numbers untuk menjelaskan lantai berapa, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, itu first floor, second floor, third floor. Terus describe what a great student in school, dia kelas berapa? Nah, dia kelas 5, berarti bahasa Inggrisnya he is the 5th grade. Untuk menjelaskan ulang tahun seseorang, penanggalan ya kan, tadi seperti saya bilang, her 60th birthday is tomorrow, ulang tahun ke-60-nya besok, atau hari ini, today is our 5th wedding anniversary, ulang tahun pernikahan yang ke-5. Tell the days and month in order. Coba menulis nanti menggunakan hari dan bulan secara urut. Misalnya, the first day of the week is Monday. The second one is Tuesday. The 5th month of the year is May. Itu jadi contoh membuat kalimat kalau mau bilang hari pertama adalah Sunday, berarti kan the first day pasti pakai kata first, bukan
Number one itu salah. Hari kedua, the second day, gitu kalimatnya. Untuk menceritakan hari atau bulan secara urut ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan century. Century di sini adalah 16th century, 21st century. Tapi yang umum itu yaitu yang nomor 1 sama nomor 3. Menjelaskan urutan, mau urutan pemenang atau urutan lantai berapa atau di kelas berapa, dan menceritakan tanggal lahir. Seringnya itu pakai ordinal ya, ingat namanya ordinal. Oke, lanjutannya ini ada misalnya 6, tanggal 15 1985. Berarti cara menuliskan tanggal yang benar itu bagaimana gitu. Menuliskan tanggal yang benar itu berarti menggunakan February the 5th. Jadi bulan dulu, baru tanggalnya, baru tahunnya. Atau kalau kamu mau kebalik boleh nggak, Miss? Boleh. Tanggal dulu boleh, tapi tulisannya jadi lebih panjang. Coba kamu lihat antara yang pertama dan kedua ini. Kalau yang pertama kan February the 5th, 1985. Tapi kalau kamu pakai tanggal dulu, jadi harus ada the 5th of February 1985. Jadi harus ada the sama of. Tapi kalau bulan dulu nggak perlu ada the, nggak perlu ada of. Begitu juga dengan tanggal November 12, tanggal 12 1957. Berarti kalau bulan dulu kalimatnya menjadi November the 12th 2021. Kalau mau tanggal dulu boleh the 12th of November 2021. Jadi ingat cara penulisan tanggal yang lebih sering itu dimulai dengan bulan dahulu. Terus untuk menceritakan order dari musim juga boleh. Kalau di Indonesia nggak ada musim yang di layar ini, kan di Indonesia cuma ada musim panas sama musim hujan kan begitu. Jadi Anda bisa bilang the first season is musim panas summer gitu ya. The second season is rainy. Musim hujan kan di sini rainy. Musim panas di sini disebut dengan summer. Tapi kalau di luar negeri kan ada dia spring, the first season is spring. Terus the second season is summer, musim panas. The third season is autumn, musim gugur. Sorry, autumn mana autumn? Oh, musim semi, sorry. And the fourth season is winter, musim dingin. Ya. Jadi untuk menjelaskan musim-musim Anda pakainya the first, second, and the third. Ini untuk menyebutkan tanggal tadi saya bilang kalau yang beda itu first, second, sama third. Kalau 4, 5, dan selanjutnya itu tinggal ditambahkan TH. Ya, 4th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. Jadi kalau menyebutkan itu saya nggak punya kertas ya nak. Kalau kamu benar menyebutkannya, kamu pegang kertas, taruh di mulutmu, nanti kamu menyebutkan third. Jadi kertasnya harus goyang waktu kamu menyebutkan TH. Tapi kalau kertasnya nggak goyang di depan mulutmu ini, contoh saya sedang praktek ini ya, kertasnya nggak goyang waktu kamu menyebutkan third, bukan third, fourth, ada fifth, berarti kamu salah nyebutinnya. Intinya TH itu menunjukkan bergoyangnya kertas Anda. Oke, terus yang beda tadi adalah 21, 21st, 22, 22nd, 23, 23rd. Kamu boleh latihan sendiri lagi di rumah mengucapkan ordinal number ini. Nah, ini adalah tugas yang tambahan ketiga. Jadi tadi step pertama itu adalah matematika. Yang kedua nomor telepon. Yang keempat adalah tanggal. Bagaimana menyebutkan tanggal? Misalnya di sini ada day sama date. Jadi nanti Anda menggabungkannya seperti di contoh. Independence Day. Jadi Independence Days of Indonesia is on August the 7th. Jadi kita pakai bulan dulu. Atau kamu mau pakai tanggal dulu boleh. Jangan lupa pakai the sama of. The 17th of August. Bagaimana dengan Kartini? Berarti Kartini Day of Indonesia is April 8. Bagaimana mengucapkannya? April 8 atau the 8th of April. Itu contohnya. Itu yang disebutkan nanti dalam video ya, 3 tugas tadi. Ingat ya, di screenshot jangan lupa atau nanti saya kasih PPT-nya ke PJ. Oke, berikutnya adalah ordinal number untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi ordinal number itu ini untuk menuliskan. Saya Mistika skip ya. Mistika membutuhkan Anda untuk belajar ngomong.
Oke, ini adalah phone number, nomor telepon. Jangan lupa nanti membuat kalimatnya ada is. Di situ harus ada menjelaskan is. He is 15 years old. You are, itu ada are. Jadi subjeknya itu jangan lupa kalau kamu pakai Ayu Dewi, pakainya are ya. Kalau I pakainya am. You are. We are, they are. Kalau she is, he is, it is, gitu ya. Jangan lupa untuk perbedaan antara to be dan verb. Oke. Ini untuk mengarang. Oke. Ini tugasnya. Oke. Tidak usah, saya fokus ketiga tadi aja bagaimana Anda menyebutkan ordinal number sama cardinal number. Nanti kalau tugasnya yang mana lupa, kelewat sama Anda, nanti saya kasih slide PPT yang saya maksud tadi, saya kasih ke PJ. Anda boleh merekamnya itu sampai besok malam ya, karena kan hanya merekam sendiri. Jadi video Anda merekam sambil ngomong, jadi bukan suara saja, tapi ada video Anda ngomong di depan HP Anda sambil menyebutkan tugas yang 3 tadi. Matematika, terus apa tadi lagi? Yang warna hijau tadi layarnya saya lupa, sama penanggalan. Nah, dalam bentuk video sambil mengucapkan, boleh membaca tapi yang benar cara membacanya. Nanti setelah Anda selesai mengerjakan tugas tersebut, upload di YouTube, nanti linknya yang dikasih ke PJ, nanti PJ kompilasi, nanti baru kasih ke saya linknya semua. Begitu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nanti PJ silakan minta kami Nika untuk video PPT-nya kalau masih membutuhkan. Kalau udah di screenshot ya sudah, tidak apa-apa. Baik, Miss. Ada pertanyaan? Miss, untuk link YouTube-nya itu cuma ke PJ aja, nggak di-up ke Scalsa ya? Enggak, yang nggak di-up ke Scalsa itu buat tugas mandiri, tugas tambahan Anda. Kasih ke PJ aja, yang ngatur nanti dari PJ Miss Nika. Anda tidak perlu upload ke Scalsa. Ada lagi pertanyaannya, Nak? Oke, kalau nggak ada berarti kelasnya saya tutup ya. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, maka saya akan tutup pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone for coming into my class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yes, sama-sama.